kepulauan yang terletak di pesisir Kepulauan Maratua merupakan bagian dari wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Bentuk pulau yang sangat unik, menyerupai mata pancing, kecil panjang dan melengkung tajam. Untuk dapat mengunjungi pulau yang sangat eksotis ini, Maratua menawarkan beberapa alternatif jalur yang dapat kita tempuh seperti melalui Tanjung Redep, Tarakan, Tanjung Batu, Balikpapan, dan Samarinda. Pulau Maratua adalah pulau terluar Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, dengan luas wilayah daratan sebesar 4.119,54 km persegi dan wilayah perairan seluas 3.735,18 km persegi, dengan total keseluruhan wilayah 7.854,72 km persegi. Pulau Maratua mempunyai keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, seperti terumbu karang, hutan mangrove, ubur-ubur, penyu, dan gua-gua karang. Penduduk Kepulauan Maratua sebagian besar mencari dengan mata pencarian sebagai nelayan. Kegiatan perdagangan di Pulau Maratua dapat dibagi menjadi dua, yaitu memiliki perdagangan ikan sebagai komoditas unggulan dan perdagangan kebutuhan rumah tangga. Kegiatan perekonomian berupa jasa hanya dilakukan beberapa masyarakat, misal usaha warung, jasa guide, jasa transportasi darat dan laut, kerajinan tangan, dan oleh-oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya Kecamatan Maratua yang merupakan satu-satunya kecamatan terluar yang ada di Kabupaten Berau, pada prinsipnya siap untuk menyambut IKN. Yang pertama karena sudah ada bandara, artinya bandara itu sudah siap, hanya dengan maskapainya, maskapai yang masih kecil, dan tentunya ini perlu ditingkatkan. Kemudian adanya dermaga. Nah, di samping itu juga ada dermaga kapal kayu, yang tentunya kapal kayu ini ada untuk membawa kebutuhan-kebutuhan pokok dari kabupaten ke kecamatan. Nah, kemudian juga ada dermaga speedboat yang tentunya setiap hari mengangkut baik wisatawan maupun penduduk setempat dari Tanjung Redep ke Maratua dan sebaliknya. Di sektor kesehatan juga sudah ada puskesmas, juga termasuk sudah lumayan untuk tingkat kecamatan. Sektor pendidikan dengan adanya SMA, kemudian adanya SMP, SD. Yang pertama itu adalah Dandramil, kemudian ada Kapolsek. Dari semua sektor tadi tentunya untuk Kecamatan Maratua, sektor yang sangat menonjol adalah pariwisata, di mana destinasi wisata itu ada di Maratua yang bukan saja terkenal di nasional, tapi di mancanegara juga sudah terkenal. Bawah laut, biota laut yang keindahannya mungkin sangat luar biasa, Pak. Sangat luar biasa. Danau Kakaban yang sangat unik, yang hanya ada dua di dunia, Pulau Kakaban di Kabupaten Berau dan di Palau. Ubur-ubur yang terbalik tidak menyengat, kita pun bisa bermain-main dan berenang bersama ubur-ubur yang belum tergali potensinya. Ya, yang belum kita ekspos nih, Pak. Ini setiap kampung, setiap desa ada danau. Ada, masih disimpan dulu, Pak, ya. Hanya yang masih yang baru terkenal ini adalah Danau Kakaban dan Danau Haji Buang atau Danau Maratua. Nah, kemudian dari danau ada goa. Goa-goa ini juga sangat banyak, termasuk goa Halotaru. Ini yang sudah turis-turis. Nah, kemudian setelah goa itu ada mangrove. Nah, mangrove ini di sekelilingan pedalaman pinggiran Maratua ini sangat banyak.
terutama di Teluk Pea, kemudian Boe Sekian, Tanjung Perempat, terus beralih lagi ke Teluk Harapan ini sampai ke Teluk Alulun. Itu hamparan mangrove luar biasa. Juga ada buatan sebenarnya, seperti adanya beberapa resort. Ya, kalau seperti arah satu dia dengan desain yang luar biasa, desain yang modern. Bahkan pada saat kita menginap atau pada saat kita berbaring, itu kita bisa melihat bintang dan bulan. Itu dia bergeser di atasnya, jadi kita pakai remote langsung bergeser sendiri. Itulah keunikan di arah satu. Nah, kemudian di Paradis ini lokasinya sangat bagus dan pantainya sangat luar biasa. Kemudian ada Pratasaba. Pratasaba ini keunikannya juga adalah spot dan ikan-ikan yang ngumpul di depan situ banyak sekali ya Pak ya. Nah, jadi kemudian Grand Nirvana saya kira ini hampir lengkap. Hampir lengkap. Ada tebing, ada pantai, ada spot, kemudian ada kolam renang. Ada kolam renang. Dan juga ada ikan-ikan. Jadi untuk Grand Nirvana ya hampir lengkap. Sanksi ini ada di Boe Selian. Itu keunikannya adalah pada saat kita misalnya makan dan minum, kita langsung melihat laut. Keindahan benar. Pulau-pulau yang ada di dalam Pulau Maratua. Jadi itu keunikan Sena yang ada Teluk Alulun. Itu kurang lebih seperti itu. Dan Sena ini cukup modern juga. Modern sekali. Jasa-jasa guide yang juga saat ini mayoritas penduduk Kecamatan Maratua yang ada di 4 kampung, karena ini juga sudah difasilitasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam hal pelatihan guide. Artinya mereka juga sudah bersertifikat, lisensinya. Saya kira kayak dive master juga sudah ada. Masih 1-2 orang ya. Kalau rescue sudah kemarin bahkan kita sudah 2 kali melaksanakan. Informasi ini udah melingkupi seluruh aspek yang ada di Pulau Maratua itu sendiri. Saya terima kasih banyak. Semoga dengan adanya ini bisa mengangkat ekonomi kreatif di Pulau Maratua sendiri. Kalau gitu saya mohon pamit Pak. Seberapa besar sih Pak animo wisatawan menggunakan jasa transportasi dan ke Pulau Maratua sendiri? Sejak pasca pandemi COVID, September 2021 sampai dengan sekarang terjadi peningkatan animo wisatawan. Sekarang di penerbangan Susi rute Samarinda itu tingkat isian penumpang ada di 90 sampai dengan 97%. Di luar penerbangan perintis, beberapa flight charter termasuk private jet juga ada ke Pulau Maratua untuk berwisata. Oke, di luar aktivitas Pak Jaldi sebagai kepala bandara nih Pak, apa sih Pak yang sering dilakuin? Di luar aktivitas di bandara, saya juga kebetulan bergabung dengan teman-teman komunitas ProDive Master. Kegiatan kita diantaranya adalah pembersihan terumbu karang, penanaman terumbu karang, dan mapping koordinat dive site pembersihan pantai. Secara rutin 2 minggu sekali, dan pembersihan di luar area bandara.
yang bisa kita lakukan untuk Maratua. Artinya tidak sedikit tamu itu yang kembali ke Maratua lagi untuk berwisata, tidak hanya satu kali. Terutama di sini yang memang sangat digemarin adalah wisata bahari, snorkeling, diving, dan ngetrip antar pulau. Yang ada di Pulau Maratua berarti boleh lah Pak kita berkolaborasi dengan pemerintah kampung dan pihak bandara untuk melakukan penanaman terumbu karang nih Pak. Siap, kita siap support. Seru pasti itu Pak. Ya. Seru sekali. Kebudayaan merupakan sejarah yang turun-temurun sebagai unsur yang tak dapat dipisahkan dari suku adat Bajau. Dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, perwujudan kebudayaan yang diciptakan manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berperilaku, dan benda-benda yang bersifat nyata, kebudayaan ini sangat berperan penting hingga saat ini dalam kehidupan masyarakat suku Bajau. Tarian tradisional menceritakan kepada kita peradaban yang pernah ada, menjaga satu sama lain, hingga menimbulkan keserasian yang tak dapat terpisahkan. Mereka masih menerapkan adat yang sangat kental antara perairan dan kepulauan, seakan saling menawarkan hidangan laut yang akan disajikan dan diolah oleh tangan ibu-ibu penduduk asli suku Bajau. Masakan tradisional masih bisa kita rasakan di Kepulauan Maratua hingga saat ini. Melestarikan kebudayaan, menjadikan keragaman bermasyarakat dalam bersuku-suku di negeri Indonesia. Pulau Maratua memiliki keelokan alam yang sangat luar biasa. Dari puncak hingga ke pesisir, seperti surga yang tak pernah berakhir. Pulau ini hingga disebut-sebut sebagai Maldivesnya Indonesia. Danau yang terbentang di Kepulauan Melopang memberikan sumber daya yang dibutuhkan oleh tumbuhan dan pepohonan di sekeliling perairan danau untuk saling bertahan hidup dengan kerasnya pijakan akar menerobos celah demi celah bebatuan karang, seakan mengajarkan kepada kita, sekeras apapun kehidupan, kita harus terus berusaha dan bekerja keras untuk mereka yang mencintai dan menunggu kita di depan pintu rumah. Goa karang yang memecah ombak di perairan, hembusan angin mengantarkan keindahan di setiap hentakan. Ayunan kaki yang akan membawamu merasakan keindahan surga bawah laut. Diiringi ikan-ikan turut menemanimu dan menyusuri indahnya tumbuh karang kepulauan Pulau Maratua. Oke, Pak, untuk proses penanaman terumbu karang sendiri itu seperti apa sih Pak? Mungkin nanti kita kan akan melakukan penanaman terumbu karang nih Pak. Contohnya seperti apa itu Pak, penanaman terumbu karang yang biasa Bapak lakukan? Penanaman terumbu karang itu prosesnya dimulai dari pengambilan bibit, ya kora-kora yang ada sekitar, atau lebih baiknya itu di Coral Stock Center yang ada di dekat Green Nirvana Resort. Setelah pengambilan bibit, biasanya kita masih simpan dulu, siapkan alat scuba diving. Setelah itu kita mengangkat rangka yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Rangka ini ada dua macam yang biasa kita pakai, terbuat dari pipa PVC atau dari besi bagel. Besi yang bisa kita pakai untuk batang bangunan. itu ya? Oh ya. Jadi itu kalau besi bangunan, tapi kita harus lindungin lagi dengan resin dan pasir untuk mencegah korosi yang lebih cepat. Namun menggunakan besi dan resin pasir ini biasanya lebih bagus, karena lebih kasar, lebih cepat untuk menyatu. Waktu kapan itu Mas ya minta tolong motongi pendek-pendek? Nanti aku nyebut, misalnya nomor 1 ya. Jenisnya nanti aku sebutin, sampai tulis di sini. Jumlah cabang aku sebutin, diameter ini aku sebutin, panjang aku sebutin, jumlah tunas aku sebutin. Udah sampai sini. Habis sudah dipotong diukur, Mas Santo minta tolong langsung ngiket ke pakai kabel tis. Jadi yang sudah pakai tagging kita rendam dulu biar nggak kadung lama nunggu di darat. Jumlah cabang 6, diameter 5, panjang 9.
nomor 5. SP1 ya, SP1. Ya, Pak. 5 9 13 14 nomor 2. Jadi satu baris ini bisa 6 bibit, di baris yang besi kecil ini bisa 6 bibit, di atas bisa 6 bibit. Jadi 18. Wisata bahari Pulau Maratua sangatlah beraneka ragam. Macam-macam ikan yang hidup di bebatuan terumbu karang. Pemerintah dan warga kampung sangat menjaga dan melestarikan terumbu karang di wilayah Kepulauan Maratua dengan melakukan penanaman terumbu karang yang berkelanjutan, agar mereka yang hidup di era berikutnya akan terus merasakan keindahan dan kesejahteraan di Pulau Maratua. Selanjutnya kita turun ke laut untuk melakukan penanaman dengan membawa rangka dan bibit yang sudah disiapkan dengan sudah berlabel dan bertagging tadi. Di dalam kita tinggal mengikat ya Pak ya. antara rangka dan bibit karang. Berapa lama tuh Pak? Ya, sebenarnya kita secara paralel beberapa pihak melakukan penanaman karang, tapi ada beberapa kegiatan juga kita yang collab, kolaborasi. Tanam itu di lokasi Coral Stock Center. Oh, Sudah koral. ditetapkan oleh Kementerian Kelautan Perikanan. Oke. Hanya saja kebetulan letaknya itu memang di depan dive centernya ya. Green Nirvana. Siap. Seperti itu. Biasanya rangka yang paling minim itu berbentuk kotak. Kotak. Kotak yang bisa ditanam 16 bibit. Itu pipa PVC. Ya. Sendiri kebetulan di setiap hari perhubungan nasional membuat rangka dalam bentuk yang tidak biasanya. Jadi tahun 2021 kebetulan kita membuat rangka dari pipa PVC menyerupai seperti rangka pesawat. Wah, keren banget tuh ya. Jadi ada di area Coral Stock Center juga. mungkin saat kita nanam nanti itu mungkin dekat-dekat situ juga berarti Pak ya. Sekitar itu mungkin. Dari teman-teman memang sudah ada masukan untuk membuat seperti terowongan ya. Terowongan tentunya dengan panjang yang tidak terlalu panjang. Artinya ketika free dive ataupun snorkeling, spot foto di situ tidak terlalu beresiko ketika kita masuk di terowongan, atau ketika terjadi sesuatu juga tidak membahayakan, tapi masih memiliki nilai estetik. Ya. Makasih banyak atas waktu dan kerjasamanya selama kami di Maratua sendiri. Kita juga sangat mendukung sih Pak kegiatan-kegiatan positif seperti ini. Go Green Maratua. Go Green Maratua. Pulau Kakaban ini menurut saya adalah salah satu pulau yang sangat luar biasa ya, terutama dari sektor pariwisata, mengingat destinasi di Pulau Kakaban ini sangat komplit sekali, dari laut sampai ke darat. Pulau Kakaban yang merupakan wilayah desa Payung-Payung merupakan wilayah konservasi Pulau Indonesia. Mulai dari biota laut hingga karang dan pepohonan menjadikan wilayah yang dilindungi negara. Ubur-ubur Pulau Kakaban hanya ada 2 di dunia dan memiliki 4 jenis yang terbanyak di dunia. Kesadaran masyarakat menjaga ekosistem di Pulau Kakaban dengan menerapkan peraturan. Tidak diperkenankan menggunakan sunblock saat berenang dengan ubur-ubur, tidak diperbolehkan menggunakan pin atau kaki katak saat berenang di danau ubur-ubur. Dan wisatawan dihimbau agar tidak membuang sampah di kawasan danau ubur-ubur. Juga tidak diperbolehkan melompat dari atas dermaga ubur-ubur. Kan yang kita tahu bahwa ubur-ubur di Pulau Kakaban sendiri itu benar-benar cuma hanya ada 2 di dunia Pak ya. Benar. Nah itu cuma ada di Pulau Kakaban sama di Palau Filipina. Palau Filipina. Tetapi ya sekarang ini di situ itu sudah berkurang sekali untuk ubur-uburnya. Dan kita yang memiliki yang paling banyak jenisnya. Paling banyak jenisnya di di Pulau Kakaban. Nah, sekali.
Nah, oke, di Pulau Kakaban sendiri yang saya dengar itu terumbu karang itu masih alami sekali ya, Pak? Dan sangat luar biasa terjaga. Pernah kemarin sempat ada cerita sama teman-teman diver di Pulau Maratua sendiri bahwa Pulau Kakaban itu punya wall yang sangat luar biasa yang mungkin pecinta-pecinta diver Indonesia akan tertarik akan berkunjung di Pulau Kakaban ini sendiri pasti. Benar sekali. Untuk para diver, saya rasa harus mengunjungi Pulau Kakaban ya. Diantaranya itu wall sangat luar biasa wallnya. Wallnya ya. Luar biasa. Kita mungkin bergeser dari Pulau Kakaban, kita mungkin bisa ngelihat bahwa Danau Haji Buang itu dulu juga salah satunya pernah ada ubur-ubur seperti di Pulau Kakaban. Bisa cerita sedikit kenapa sekarang ini bisa berkurang tuh, Pak? Selain di Pulau Kakaban, Danau Haji Buang dalam cerita masyarakat, beberapa tahun silam ada ubur-ubur yang sama persis dengan yang ada di Pulau Kakaban. Masyarakat masih bertanya-tanya apa yang terjadi dengan perubahan yang ada di Danau Haji Buang. Kami pun masih menunggu para peneliti untuk dapat menjelaskan apa yang terjadi di Danau Haji Buang. Iya, di Pulau Maratua pun sama seperti di Pulau Kakaban itu mempunyai danau yang dinamakan Danau Haji Buang. Di situ dulu pernah ada ubur-ubur. Nah, kami kurang tahu apa penyebab ubur-ubur itu berkurang. Harapan kami itu ada dari pemerintah atau pihak lain untuk melakukan penelitian kenapa ubur-ubur itu. Menceritakan bahwa adat istiadat suku Bajau itu dulu memang pernah ada puluhan tahun bahkan ribuan tahun lalu yang udah singgah di Pulau Kakaban Dan mereka menetap di Pulau Maratua. menetap di Pulau Maratua. Tarian itu sudah sejak lama sih, sudah sejak lama. Sebelum kemerdekaan itu mereka sudah menetap di Pulau Maratua. Sekarang lagi dibuka objek yang dinamakan Kehedaing. Kehedaing itu berasal dari kata Bajau yang berarti lubang ikan. Lubang ikan. Dan dulunya di sana itu tempat nelayan itu berteduh. Jika terjadi gelombang, mereka masuk ke dalam lubang itu dan di lubang itu ada lagu. Yang sendiri adalah nama yang diambil dari bahasa Bajau yang berarti lubang ikan. Saat air turun, kita bisa masuk melalui lubang ikan ke dalam pasir putih Kehedaing. Saat berada di Kehedaing, merasakan perbedaan yang luar biasa dari destinasi wisata lainnya. Hamparan pasir putih dengan air setinggi mata kaki menceritakan kesejukan dan kebersihan di Pulau Maratua. Oh, lagu. Lagun. Jadi dalam itu perahu-perahu nelayan yang kecil itu bisa masuk ke dalam. Oh, gitu. Jadi kalau lagun berarti kita pasti berpikir ada pasang dan surut dong, Pak. Baik, iya benar. Nah, jadi saat surut mungkin apa yang terjadi di Kehedaing gitu? Ya, saat air surut itu di dalam itu ada tumpukan pasir yang kita bilang itu gosong timbul itu, dan itu sangat luar biasa indah. Di dalam itu. Jadi memang masih banyak unikan-unikan yang belum kita gali. Benar. Siap, kita akan berkunjung semuanya nanti. Siap. Selain danau dan lautan di Pulau Maratua yang sangat indah, kita juga mempunyai goa dan puncak Maratua, Mas. Satu yang unik yang dekat dengan objek kita itu yang namanya Goa Angkal-Angkal, Mas. Angkal-angkal. Gua ini terdapat batu-batu yang menyerupai manik-manik yang terhampar di bebatuan. Ada dua jenis batu yang dapat kita bedakan saat berada di dalam gua menurut letaknya. Untuk batu stalagmite, inilah yang posisinya berada di dasar gua atau di lantai goa yang terbentuk berasal dari tetesan air. Untuk batu stalaktit adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani dalam artian menetes, dengan posisi terjuntai ujungnya mengarah ke bawah, terletak di bagian atap goa. Kalsium karbonat yang mengendap serta mineral-mineral lainnya yang terendap dalam lautan air bermineral. Di Pulau Maratua sendiri apa hanya cuma ada angkel-angkel atau ada angkel-angkel lain yang belum terekspos? Saya rasa angkal-angkal masih banyak di Maratua, angkal-angkal yang lain dan halo-halo tabung yang lain yang belum terekspos masih banyak. Halo tabung yang lain itu masih banyak? Masih banyak, masih. Nah, kira-kira Di sini kalau kita mau masuk gua itu harus kita izin dulu karena tiap gua di sini kan pasti ada penghuninya, ada anunya kan. Nah, jadi kita harus dari eksotis tahun kami dapat pesawat gitu sekali ngambil izin maka
ini yang terluas ya dari mulut goa yang sempit tadi yang kita Iya. lewati. Ini yang tempat terluasnya. Iya, ini yang Dan- terluasnya. Dan kita nggak bisa keluar lewat pintu goa yang atas ini ya. Nggak bisa. Nah, kalau orang-orang tua kita dulu, Kalau menurut orang tua dulu, katanya ini tulang monyet. Monyet, ya monyet. Monyet itu kan kadang katanya kalau dia temannya ada yang mati itu dikuburnya. jadi masuk dari Dari atas. pintu itu. Iya, Ya? masuk. Boleh. Ini ya. Nah ini nih. Nah, kalau ini tulang rusuk tulang punggung. Oh tulang punggungnya ya. Tulang punggung. Oh, kalau yang kayak gini kayak kaki. Iya, atau kaki apa yang gitu ya. kayak lenganan kan. Lengan. Sarang walet. Sarang walet. Waktu dulunya. Iya, dulunya. Setelah itu bisa dimanfaatkan sebagai tempat wahana destinasi ya. Iya. Dan warga Pulau Maratua sendiri untuk destinasi wisata sangat tinggi ya. Iya. Karena untuk mengangkat ekonomi kreatif khususnya buat di Kalimantan Timur. Iya. Oke. Lagi sedikit yang puncak itu. Jadi di puncak ini kita bisa menikmatin apa nih, Mas? Di atas puncak. Ya, kami sebut puncak itu adalah panji-panji. Tumpukan karang ini masih sering terlihat jejak-jejak sejarah bahwa karang ini pernah tenggelam di bawah laut, mengajarkan kepada mereka yang hidup di era sekarang bahwa penggeseran lempengan bumi pernah terjadi di kepulauan ini, memicu minat para peneliti untuk berkunjung ke Pulau Maratua. Bukan hanya daratan, juga biota lautnya. Kita bisa melihat gugusan Pulau Maratua yang berbentuk atau berbentuk pancing, itu kita bisa nikmati di atas puncak itu, Mas. Oh, dia di area sini Iya, berarti benar. ya? Di Di area area. titik itu ya. Jadi bisa landscape Maratua ini bisa Terlihat benar-benar semua. terlihat semua. Dulu dari nenek moyang kami itu dulu mempunyai ritual yang mana setiap tahun itu membuat atau mengganti panji itu sebuah bendera, Mas, di sana itu. Panji-panji itu cuman hanya sebuah bendera atau sebuah lambang penanda, Penanda, berarti. Oke, siap. Kalau cerita dari masyarakat sih belum ada. Belum ada ya? Ya, belum ada. Cuman kalau kita sendiri yang sering berjalan di hutan sini kan, sering ketemu sama kulit kima, batu karang yang masih berbentuk karang. Wah, Ada kita ketemu. supaya para peneliti bisa berkunjung ke Pulau Maratua sendiri Iya. untuk memastikan bahwa karang-karang ini berusia berapa tahun nih yang ada Iya. di atas Gunung Panji-Panji ini sendiri. Bahkan juga ada untuk di Gunung Putih. Iya. Panji-panji itu kalau bahasanya kalau kami kan, panji-panji itu tiang yang berbendera kuning. Oh, gitu ya. Nah, ya tanda juga. seperti Tanda juga ya. Tanda itu kan kayak di sini kan ada satu ini kan. Ini berarti di sini ada ini pusatnya. Hal Tabung sendiri itu mempunyai keunikan tersendiri, Ya. di mana yang pertama itu airnya sangat jernih sekali. Jernih sekali. Dan itu saya pikir untuk konsumsi freedive itu sangat luar biasa. Di Hal Tabung sendiri itu lebih bagus kita berkunjung ke sana itu di antara jam 11 sampai di jam 1 siang. Mengingat Goa Halutabung merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Pulau Maratua. Salah satu spot free dive bagi wisatawan lokal maupun mancanegara, di mana pada saat matahari di puncak titik gua, Halutabung akan memancarkan cahaya matahari dan akan membuat cahaya gradasi di dalam air. Jadi ini salah satu destinasi wisata favorit ya yang ada di Pulau Maratua. Namanya Goa Halutabung, bentuknya seperti kantung air, rekaan bebatuan di Pulau Maratua. Jadi ini juga termasuk salah satu bukti bahwa Pulau Maratua itu pernah terangkat dan pernah terendam. Untuk turis yang free dive ini sangat rekomendasi sekali, karena selain deepnya itu 25 meter, terus gradasi cahaya pun yang masuk dari celah-celah pohon itu sangat luar biasa sekali. Pas jam 12 siang itu posisinya persis di tengah. Jadi kita ngambil di antara 1 jam ke bawah atau 1 jam berikutnya. Setelahnya.
Ribuan tahun yang lalu, wisata bahari Pulau Maratua yang kita nikmati hingga saat ini. Karena masyarakat yang sadar akan destinasi wisata dan menerapkan sabta pesona, yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan. Deburan ombak seakan ingin menyampaikan dalam setiap hempasnya bagaimana pulau ini terbentuk dan tercipta wisata bahari yang luar biasa. Pergantian waktu ke waktu akan membawa kita bukan hanya tentang sebuah petualangan, namun bagaimana kamu menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar dan mempersiapkan kehidupan yang lebih baik antara manusia dan alam bagi mereka yang hidup di era berikutnya. Salam literasi, salam lestari. Hanya ini yang menentukan hari nanti. Sebuah catatan ringan saya, Dani Isinya.